teman-teman, kali ini kembali lagi dalam acara berkisah. Kali ini Bu Guru akan berkisah tentang cerita Utsman bin Affan. Simak ya, selamat menikmati. Nah, teman-teman kelompok TKB masih ingat ya bahwa Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang Utsman bin Affan. Teman-teman tahu Utsman bin Affan itu dulunya terlahir dari keluarga yang sangat kaya sekali ya. Uangnya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya banyak, untanya banyak waktu itu. Nah, Utsman bin Affan ini berasal dari suku Umayyah. Nah, Utsman bin Affan ini kemudian besar dan bertemu dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq waktu itu. Nah, kemudian Utsman bin Affan ini tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dipertemukan dengan Rasulullah Nabi Muhammad ya. Nah, di hadapan Nabi Muhammad, Utsman bin Affan ini menyatakan dirinya masuk Islam. Tetapi teman-teman, oleh saudara-saudaranya dan keluarganya, Utsman bin Affan ini ditentang, nggak boleh. Keluarganya nggak suka kalau Utsman bin Affan ini masuk ke dalam agama Islam. Nah, sampai akhirnya Utsman bin Affan ini tetap bertahan, tetap istiqomah bahwa Utsman bin Affan tetap mempertahankan dirinya beragama Islam. Sampai akhirnya Utsman bin Affan ini ikut dengan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Ya pindah dari Mekah waktu itu, pindah ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah sudah banyak orang-orang kafir yang membenci agama Islam. Kemudian Utsman bin Affan ini pindah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, di Madinah ini pada saat perang Tabuk waktu itu, nah itu ada sebuah peristiwa teman-teman di mana warga di Madinah itu pada kekeringan, kekurangan air. Nah, ada satu sumur, tapi sumur itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini pelit, nggak mau berbagi air dengan orang-orang Muslim waktu itu. Nah, kemudian sama Utsman bin Affan ini sumurnya dibeli. Dibeli sama Utsman bin Affan. Kan Utsman bin Affan ini pedagang yang hebat, pedagang yang kaya. Kemudian dibelilah sumur itu untuk diambil airnya untuk orang-orang Muslim. Nah, orang Yahudi itu tahu, wah ini yang beli Utsman nih. Utsman ini orang kaya nih. Nah, ayo kita jual dengan harga yang tinggi. Orang-orang Yahudi itu menjual harga sumurnya itu dengan harga yang sangat mahal sekali kepada Utsman. Nah, tapi karena Utsman itu sangat menyayangi saudara-saudaranya, menyayangi Nabi Muhammad juga, akhirnya Utsman bin Affan membeli sumur itu dan digunakanlah sumur itu untuk kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan akhirnya kaum muslimin bisa menggunakan air bersih dengan percuma, dengan cuma-cuma, nggak usah bayar lagi seperti waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, itu salah satu sifat kedermawanan, sifat suka membantunya Utsman bin Affan ini. Sehingga karena Utsman bin Affan ini terkenal adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat dermawan, orang yang mau berbagi. Nah, Utsman bin Affan ini dijamin Allah untuk masuk surga nantinya ketika Utsman bin Affan ini sudah meninggal. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, itu ya cerita Utsman bin Affan ini ada loh teman-teman di buku teman-teman di buku panduan. Nanti teman-teman bisa lihat ya sama bunda sama ayah juga. Nah, hikmahnya kita belajar tentang sirahnya Utsman bin Affan ini yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim harus saling membantu, saling berbagi ya. Jangan kikir, jangan pelit sama saudara kita. Kalau kita mau berbagi, kalau kita mau
membantu teman kita dengan harta kita, insya Allah kita akan disayang Allah juga. Begitu ya. Nah, itu teman-teman cerita sedikit tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan yang terkenal sangat dermawan, sangat kaya raya, dermawan, dan beriman kepada Allah. Nah, begitu ya teman-teman untuk sirah kita kali ini tentang Utsman bin Affan yang sangat dermawan sampai bisa membeli sumur untuk orang-orang muslim di Madinah. Oke? Begitu cerita Utsman bin Affan. Nanti teman-teman bisa lihat juga lagi ya di buku panduannya. Udah ditutup, tetap jaga kesehatan, selalu berbahagia, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Oke, udah ditutup ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu lagi.